Halo semua, perkenalkan nama saya Zoya Abigail Purba, mahasiswa Universitas Indonesia angkatan tahun 2020 dengan NPM 200646920. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas inovasi yang ada dalam perusahaan Cisarua Mountain Dairy atau biasa dikenal dengan Cimory. Cimory adalah produsen produk makanan dan minuman kemasan yang berbasis protein yang didirikan pada tahun 1993. Saat ini, Cimory sedang memproduksi daging olahan, produk susu, dan telur dengan berbagai macam merek seperti Cimory, Kenzler, dan juga Besto. Visi dan misi dari perusahaan ini yaitu protein adalah bisnis kami. Visi misi ini dilatar belakangi oleh kutipan pendiri Cimory itu sendiri yaitu Bambang Sutantio yang menyatakan, "Saya hanya ingin membuat produk makanan dan minuman yang saya percaya bagus dikonsumsi oleh keluarga saya." Dalam studi kasus kali ini saya menggunakan teori A2F, yaitu peran-peran yang bisa memberikan model inovasi dalam suatu organisasi, yang terdiri dari A yang berarti activator, B yang berarti browser, C yang berarti kreator, D yang berarti developer, E yang berarti eksekutor, dan F yang berarti fasilitator. Dari Cimory, activator yaitu Bambang Sutantio, owner dari Cimory, yang bertanggung jawab merencanakan, merancang, dan memperhatikan secara langsung proses pembuatan produk. Browser dari PT Cimory yaitu research, yang bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang sebuah produk, membuat inovasi dan perencanaan dalam sebuah organisasi, dan melakukan pengujian apakah informasi yang sudah didapatkan dan juga inovasi yang sudah dibuat dapat diterapkan dalam sebuah organisasi. Kreator dari Cimory yaitu Manager Quality Innovation Assurance, yang bertanggung jawab terhadap inovasi dan kualitas sebuah produk melalui penelitian yang dilakukan setiap harinya. Developer dari Cimory yaitu development, yang bertugas untuk mengembangkan suatu produk sehingga dapat diminati oleh konsumen. Eksekutor dari Cimory yaitu manajer produksi, yang bertanggung jawab dalam proses produksi, memastikan input atau bahan baku menjadi output sesuai dengan SOP, dan juga manajer gudang yang mengendalikan bahan baku hingga distribusi produk sampai ke tangan konsumen. Fasilitator dalam Cimory yaitu manajemen bisnis, yang bertugas sebagai wakil dari pemegang saham yang berhubungan secara langsung dengan pihak-pihak manajemen dalam perusahaan dan menerjemahkan tujuan yang telah ditetapkan oleh owner. Pada 6 Desember tahun 2021, Cimory Group resmi mendaftarkan saham perdananya ke Bursa Efek Indonesia dengan kode CMRY. Hal ini dilatar belakangi oleh Cimory yang membutuhkan modal terkait ekspansi dari berbagai sisi, baik dari capital working dan capital expenditure, sehingga perkembangan pabrik dan gudang dapat terjadi. 1 jam setelahnya, banyak investor asing yang mulai mengoleksi saham Cimory, dan banyak juga investor domestik yang mulai mengekor, sehingga saham Cimory menyentuh ranah aman. Tentunya hal ini menjadi momentum bagi Cimory Group, sehingga Cimory melakukan transformasi, mengubah bentuk perusahaannya dari perusahaan keluarga menjadi bentuk perusahaan terbuka, yang berkomitmen kuat memiliki tata kelola perusahaan yang baik serta fokus pada pertumbuhan berkelanjutan. Dampak dari adanya inovasi tersebut yaitu kinerja perseroan yang terus menunjukkan tren positif, tercermin dari periode laba berjalan per Juni 2021 sebesar 364,5 miliar yang tumbuh menjadi 798,54% dari 40,6 miliar yang dibukukan pada Juni 2020. Sedangkan per Desember tahun 2020 laba berjalan sebesar 177 miliar. Sementara itu penjualan neto perseroan per Juni tercatat sebesar 1.581,7 miliar, naik sebesar 115,1%. Perolehan pendapatan dari penjualan bersih bulan Juni tahun 2021 hampir menyamai pencapaian pada tahun 2020 sebesar 1.862 miliar.
Inovasi ini sangatlah penting bagi perusahaan dalam era persaingan saat ini. Perusahaan yang mampu berinovasi dengan sukses akan menempati posisi teratas dalam persaingan ini. Ketika kompetisi mempromosikan inovasi, inovasi juga membuat kompetisi semakin sengit. Sekian dan terima kasih.